Kita lakukan perhitungan arah kiblat untuk kota Yogyakarta. Diketahui lintang tempat untuk Yogyakarta itu adalah minus 7 derajat 48 menit. Ini artinya Yogyakarta berada di lintang selatan gitu ya. Ingat, kalau untuk lintang utara itu positif, selatan itu negatif. Kalau untuk bujur timur itu positif, bujur barat itu negatif. Nah, sedangkan untuk bujur tempatnya 110 derajat 21 menit bujur timur. Jadi kalau lintangnya ini bernilai minus karena dia lintang selatan gitu ya. Kemudian untuk bujurnya sendiri ini bernilai positif karena dia bujur timur. Untuk memenuhi rumus ini, kotan inverse X sama dengan sin A kali kotan B bagi sin C dikurangi cos A kali kotan C, maka kita harus mencari dulu unsur-unsurnya, yaitu A, B, dan C. Ini sengaja saya tampilkan semua ya, sudah ada hasilnya di sini semua, biar nanti kita bisa cross-check. Cross-check dengan perhitungan kalkulatornya. Apakah sudah tepat penggunaan kalkulatornya atau seperti apa. Oke, untuk mencari A itu adalah, kita lihat di atas, A didapatkan dari jarak antara kutub utara dengan garis lintang kota yang dimaksud. Jadi 90 derajat dikurangi lintang tempat. Oke, di sini 90 derajat dikurangi lintang tempatnya adalah minus 7 derajat 48 menit. Oke, di sini hasilnya sudah ada, tapi kita akan buktikan dengan perhitungan kalkulator. Apakah benar perhitungannya? Baik. 90 derajat dikurangi minus ya, minus berarti tekan tanda ini. 7 derajat 48 menit. Hasilnya adalah 97 derajat 48 menit. Baik. Nah, ini udah tepat berarti ya. Ini nilai A. Nah, kemudian nilai B. Ingat tadi saya sebutkan bahwa nilai B itu sifatnya konstan atau tidak berubah ya. Jadi nilai B ini selalu bernilai 68 derajat 34 menit 35 detik. Nah, karena dia tidak berubah. Perhitungannya antara kutub utara 90 derajat dengan lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 25 detik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk C-nya. C-nya bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Bujur tempatnya di sini adalah 110 derajat 21 menit bujur timur. Oke. Nah, ini berada di posisi mana dan kita menggunakan rumus yang mana? Kita lihat ke ketentuan di atas. Yang bujur timur itu poin 1 atau 2. Nah, gitu ya. Poin 1 ini range-nya atau apa ya, jangkauannya dari 0 derajat sampai 39 derajat. Oke, berarti bukan. Oh, kenapa? Karena di bawah di sini bujur tempatnya adalah 110 derajat. Berarti di atas 39. Berarti kita mengambil yang poin B atau yang poin kedua, maaf. Range-nya adalah 39 derajat, 49 menit, 39 detik, sampai 180 derajat bujur timur. Nah, berarti rumus yang digunakan untuk mencari C itu adalah bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah, 39 derajat, 49 menit, 39 detik itu adalah bujur Ka'bah ya. Berarti bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah, ini bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Bujur tempatnya 110 derajat 21 menit, bujur Ka'bahnya 39 derajat 49 menit 39 detik. Kita hitung. Kita buktikan dengan perhitungan kalkulator. Bujur tempat 110 derajat 21 menit dikurangi bujur Ka'bah 39 derajat
49 menit 39 detik. Hasilnya adalah 70 derajat 31 menit 21 detik. Oke, ini juga terbukti berarti ya. Perhitungan kita benar karena sudah sesuai dengan hasil yang tercantum di buku. Berarti sejauh ini penggunaan kalkulator itu sudah tepat. Baik, kita lanjutkan. A sudah ada, B sudah ada, C sudah ada. Berarti terakhir adalah kita menggunakan rumus perhitungan arah kiblatnya. Untuk menentukan arah kiblat bagi kota Yogyakarta, mohon maaf, itu kita menggunakan rumus kotan inverse X, di mana X sama dengan sin A dikali kotan B dibagi sin C dikurangi cos A dikali kotan C. Nah, ini hasil yang ada di dalam buku. Kita akan membuktikan ini. Apakah perhitungan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buku atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti ada yang salah dengan cara menghitung kita. Seperti itu. Baik ya. Kita akan coba perhitungannya menggunakan kalkulator. Kotan inverse. Ingat, tata cara atau teknis menghitung kotan inverse dalam kalkulator sains itu adalah shift tan kurung buka operasi matematiknya kurung tutup inverse. Nah, itu kotan inverse. Jadi shift tan kurung buka operasi matematiknya masukkan semua. Setelah itu selesai kurung tutup inverse baru sama dengan. Nah, jadi kita awali di sini. Shift tan kurung buka. Sin A. Sin A-nya berapa? A-nya 97 derajat 48 menit. 97 derajat 48 menit. Oke. Dikali kotan B. Nah, dikali kotan B. Kotan itu cara menghitungnya seperti apa? Kotan, cara menghitungnya, kurung buka, tan, angka matematiknya, kurung tutup, inverse. Jadi kalau di sini kotan B, kita tuliskan kurung buka, tan, nilai B-nya dimasukkan, 68 derajat, 34 menit, 35 detik, kurung tutup, inverse. Nah, ini kotan B, gitu ya. Kemudian dibagi sin C. Ini mudah. Sin, kemudian masukkan nilai C-nya. C-nya adalah 70 derajat, 31 menit, 21 detik. 70 derajat, 31 menit, 21 detik. Oke, sin C. Selesai. Dikurangi cos A. Dikurangi cos, nilai A-nya 97 derajat 48 menit. Dikali kotan C. Ingat, kotan, cara menuliskannya, kurung buka, tan, nilainya, C-nya berarti di sini 70 derajat, 31 menit, 21 detik, kurung tutup, inverse. Ini kotan C. Oke. Nah, ini baru sampai sini. Untuk menutup operasi kotan inverse ini, kita tutup lagi dengan satu kurung. Tutup kurung, kemudian inverse. Nah, baru setelah ini selesai, kita pencet sama dengan. Nah, ini hasilnya. Kita ubah. Maaf, iklan ya. Karena
kalkulator gratis. Oke, kita lanjutkan. Kita pencet sama dengan, oh ya, maaf. Kita ubah dengan nilai derajat. Nah, ini hasilnya 65 derajat, 16 menit, 53,82 detik. Kita bandingkan, ini hasil yang ada di buku, 65 derajat, 16 menit, 53,82 detik. Baik. Jadi ini contoh perhitungan arah kiblat untuk Yogyakarta. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hasilnya 65 derajat ini dari mana ke mana? Oke. Sebagai penutup bahwa hasil yang didapatkan dari perhitungan ini adalah arah kiblat dari utara menuju barat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan digambarkan, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, kalau digambarkan, misalkan di sini kita bikin dulu ini ya. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Misalkan titik yang kita miliki itu di sini. Biar mudah ya. Ini di sini. Yogyakarta misalkan. Ini Ka'bah. Nah, gini. Jadi 65 derajat yang tadi, ini 65 derajat, 16 menit 53 detik, 82 ini adalah utara ke barat. Jadi dari titik ini, nah ini arah utaranya, berbelok ke arah barat, nah gini kurang lebih. Senilai 65 derajat, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau ini kan utara barat ini 90 derajat gitu ya, karena dia sudut siku-siku. Nah, jadi kita nggak sampai ke barat banget ya. Dari utara ini kita ngadep utara dulu. Nah dari utara ini kita belok muter sejauh 65 derajat. Ya, kurang lebih mungkin ini perkiraan aja ya, gambar aja. Misalkan segini. Nah jadi dari utara ke barat berbelok memutar selebar 65 derajat, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini segini. Nah, berarti ngadepnya tuh enggak ke barat banget, tapi gini. Jadi kalau misalkan ini ditarik ini, sini. Nah, ini. Jadi ini barat. Ini kalau ini gini kan 90 derajat. Ini nyerong gitu. Nah, misalkan gini. Jadi ngadepnya itu miring ke 65 derajat dari utara ke barat. Kenapa dari utara ke barat? Kenapa nggak dari barat ke utara saja? Nah, ada rumusnya. Jadi gini, dalam standar astronomi, utara itu selalu menjadi pusat. Ya. Kalau antum perhatikan dalam peta, dalam kompas, dalam bentuk apapun itu dalam ilmu astronomi, utara itu menjadi patokan. Sehingga rumus asli perhitungan arah kiblat itu adalah dari utara.
Seperti itu. Jadi kalau dari utara kita belok berapa derajat nih? Nah, gitu. Dari utara kita ngadep dulu nih utara, kemudian kita muter 65 derajat. Atau sebaliknya, berarti kalau dari barat ya kita muter sekitar 14 derajat lah. Maaf, sekitar 24 derajat gitu ya. Nah, kita hitung. Jadi kalau misalkan nah, kalau misalkan kita mau tahu dari arah baratnya itu berapa derajat, ya kita tinggal hitung. Kan 90 derajat dikurangi tadi gitu ya, 65 derajat, 16 menit, 53,82 detik. Hasilnya adalah 24 derajat, 43 menit, 6,18 detik. Seperti itu. Jadi kalau dari utara itu segini, nah ini 65 derajat. Jadi kalau kita ngadep utara, muter sebanyak 65 derajat. Nah kalau dari barat, kita ngadep barat dulu, barat utama, kita muter selebar 24 derajat. Seperti itu. Itu cara menghitung arah kiblat. Contohnya untuk Yogyakarta. Seperti itu.